Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Bintang Putra dengan NIM 20732 di mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan Bapak Dr. Hamid Al-Qadri, PD. Nah, di sini kita akan membahas tentang etika dalam berusaha. Etika, kalau kita akan membahas lebih banyak tentang etika moral dalam berusaha, teman-teman mahasiswa atau teman-teman untuk teman-teman kita itu berusaha, hari ini akan lebih banyak tentang berbisnis etika dalam berusaha. Muncul pertanyaan dalam pikiran kita mungkin, apa itu etika, khususnya etika dalam berusaha. Perlunya ada semacam aturan-aturan moral tertulis atau yang tidak tertulis yang mesti kita ikuti dalam konten kali ini. Kita akan bahas lebih lanjut, mudah-mudahan jadi masukan buat kita semuanya, khususnya untuk saya sebagai pemateri ini. Mulai apapun usaha satkala atau etika memulai hal ini, bahwa ada hal tertulis ataupun tidak yang secara sadar atau moral yang dalam dari kita akan mengatur semuanya tanpa harus diingatkan oleh orang lain. Nah, etika berusaha ini sebenarnya merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik atau aturan-aturan atau norma yang berlaku di suatu masyarakat. Ketika kita akan membuat suatu bisnis atau wilayah maupun, maka kita yang punya kewajiban untuk beradaptasi dengan aturan-aturan norma itu, tetapi kita harus menyesuaikan diri dalam bisnis pun dalam norma yang kita patuhi. Ini ketika etika atau norma itu sendiri digunakan biasanya agar para pengusaha seperti kita ini tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan dengan memperoleh simpati dan berbagai pihak, sehingga apa ada kenyamanan atau ketentuan, ada hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha yang lain, dengan pelanggan, dengan masyarakat di sekitar, sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Hal ini kita coba review lebih jauh, lebih coba analisis atau etika dari Prancis. Mungkin ada sebuah istilah dari Prancis, apa itu etika, etikure, yang berarti kartu undangan atau happy dasarnya. Nah, kartu undangan, ketika kita coba sedikit apa kaitannya antara etika dengan kartu undangan, ya masa itu berkembang adalah pada saat raja-raja Prancis sering mengundang tamu-tamu ke negara untuk satu kegiatan atau satu pesta. Hal dan itu dilakukan dengan melakukan kartu undangan. Dalam kartu undangan tersebut tercantum berbagai macam persyaratan, berbagai macam ketentuan, mulai dari aturan main, termasuk resort ketika akan hadir acara tersebut, termasuk segala yang harus dipatuhi. Sehingga yang di luar dari ketentuan itu dianggap hai orang yang tidak diundang. Nah, filosofi ini yang kemudian mengakar menjadi kata etika atau aturan-aturan. Yang dimaksud di sini adalah tidak adanya sekedar aturan tertulis, tapi aturan norma yang berlaku, yang desain atau yang mudah menjadi budaya di suatu wilayah atau tempat tertentu. Nah, ini juga akan terkait dengan etika dalam berusaha yang kita bahas kali ini, atau etika bisnis. Sekarang kita coba analisis lebih jauh dan lebih dalam tentang etika. Nah, pengertian yang lebih luas, etika adalah tata cara dalam hubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dengan produsen lain, dengan customer dan masyarakat atau lingkungan sekitar. Karena masing-masing masyarakat kelompok punya beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama. Uh, Hal ini mereka punya aturan-aturan yang buat sebagai orang barangkali bertentangan, tapi buat orang lain ternyata itu uh, keharusan. Maka dituntut untuk kita sebagai orang yang baru akan memulai suatu bisnis atau titik atas suatu usaha atau wirausaha di suatu tempat, kita harus beradaptabel dengan etika-etika bisnis yang ada di sana. Uh,
Silahkan bertanya, silahkan mencoba melajari menganalisis jauh lebih, mencoba berdiskusi kepada mereka yang lebih punya pengalaman tentang itu. Etika sering disebut sebagai pindahan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku kita dalam berbisnis, tingkah laku kita dalam berusaha, atau perilaku secara umum. Manusia dalam satu kelompok tertentu atau masyarakat, tingkah laku itu perlu diatur. Kalau tidak adanya aturan-aturan, kita seperti Tarzan, seperti hewan yang hidup hidup di hutan berantara siapa yang kuat ialah yang menang. Siapa kali ini kita menderita dan mati mati dengan sendirinya, dan tingkah laku melalui etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Itu bukan siapa yang kuat, tetapi berdasarkan norma-norma yang memang disepakati sikap dan perilaku seorang pengusaha atau bisnisnya. eh Hal itu kudu wajib harus mengikuti norma yang ada yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat sipil. Misalnya berpenampilan sopan dalam suatu kondisi atau tertentu ketika secara formal menggunakan pakaian formal, yang nggak bisa bercelana pendek, belum bisa menggunakan sendal meskipun kita bilang ini ya hidup gue, enggak begitu. Ketika kita saudara akan hadir satu tempat, ada aturan yang berlaku secara umum. Di sana apakah tertulis atau tidak tertulis. Kalau ingin masuk dalam lingkungan itu, maka kita harus beradaptasi. eh, so kita cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara dan santun dan hormat kepada orang tua. Bicara bagaimana supaya kita berkomunikasi tidak menyinggung perasaan orang lain, perilaku menyenangkan dalam pergaulan. Semacam norma atau etika yang mengatur. Nah, sekarang kita lebih bagaimana dengan etika dan norma etika pengusaha dalam sebuah bisnis. Satu, dalam kode etik berbisnis dan berusaha harus wajib jujur. Jujur dalam konteks apapun dong. Nah, segala hal kalau ingin menjual kualitas, ia berjaya hanya janji tapi bukti. Karena orang begitu gampang membuktikan satu kala, maka selesainya eh, kita berbisnis tidak jujur. Hal ini tidak bisa menganalisis dari banyak sisi. Yang kedua, etika norma dari pengusaha itu apakah bertanggung jawab. Mungkin kamu orang yang merasa dirugikan dan konsumen atau masyarakat komplain komplain, eh, dijawab tidak, dihindari. Kapan perlu, bentuk tanggung jawabnya adalah mengganti, dan atau kalau memang ada aturan yang bisnis saudara terkait dengan proses tadi bisa bicarakan tanggung jawab dan komplain kompleks, silahkan ditulis sehingga konsumen atau masyarakat mengetahui itu kapan akan diganti 100%, kapan sebuah produk ketika kita jual Toyota tidak akan melalui penggantian karena tidak satu di luar tanggung jawab kita. Itu ada aturan-aturan yang didesain. Hai, tidak bisa diserta-sertakan suatu saat kelak ketika komplain terjadinya. Kita menjawab seandai migas sekali lebih jauh, bagaimana etika dan norma dari seorang bisnis atau perusahaan ketika lain atau norma lain dari pengusaha menepati janji, disiplin, taat dengan hukum. Aturan yang ada di masyarakat atau disebut bangsa tempat usaha yang kita kembangkan ini maupun membantu, karena suatu kita tidak bisa berdiri sendiri, harus bantu, ada bantuan dari masyarakat sekitar yang kadang-kadang punya dampak dan efek akibat. Kita bukan berkomitmen dan menghormati orang lain terhadap segala sesuatu pada hukum, terhadap undang-undang, peraturan lain, terhadap perjanjian yang dibuat dan yang kita sepakati, dan prestasi. Berbicara soal kualitas, tujuan manfaat etika itu memang ada. Coba lihat, tujuan etika seharusnya memang sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi bisnis yang kita kembangkan saat ini. Manfaat untuk lembaga dan persahabatan dan pergaulan menyenangkan orang lain, memujudkan pelanggan agar menjadi pelanggan terbaik, membina dan menjaga hubungan dengan siapapun, apakah dengan customer, dengan pelanggan atau
produsen dengan masyarakat sekitar. Kenapa melalui kode etik? Setiap orang akhirnya menyadari bahwa kita memang memiliki komitmen yang baik dan jujur dalam berbisnis. Kita menyenangkan orang lain, bisa dipercaya produk yang kita jual, memang komitmen dengan kualitas. Nah, kita harus jelaskan sehingga para persahabatan akan muncul. Setiap orang akan merasa senang dengan produk yang dihasilkan atau produk yang kita tawarkan, karena merasa puas dengan komitmen yang kita berikan kepada pelanggan. Pelanggan pertama dengan setia dan bertahap. Ini siapakah akan membantu bertahan pelanggan, dan itu akan terus berkembang. Dan itu jelas memberikan keuntungan tidak hanya dari sisi hubungan sosial, tetapi dari sisi materi. Dan semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen atau masyarakat atau produsen, semakin tinggi keyakinan terhadap orang benda, terhadap produk atau jasa yang dihasilkan atau bisnis miliki banyak pelanggan kita, maka semakin banyak orang yang memanfaatkan atau membeli produk yang dihasilkan. Itu jelas keuntungannya. Materi hai aku coba sebaiknya kita adalah tidak mau ada atau saudara menomor. ah Sekian kan etika dan kode etik tadi dalam berbisnis, orang cukup percaya. Sekali ketika kita tidak komit dengan janji atau kualitas nomor satu, tapi buktinya ternyata tidak demikian. Artinya pelanggan akan sulit bertahan menjadi pelanggan setia kita. Cukup kena sekali, selebihnya orang akan menghindar. Malah yang lebih parahnya, adu mulut dengan yang merasa kecewa dengan mulut customer, yang merasa kecewa dengan kualitas atau komitmen yang kita berikan. Hai bicara soal etika, yang termasuk etika dalam berbisnis dan berusaha, itu akan terkait sekali dengan sikap dan perilaku si wirsa. Si sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan itu merupakan bagian penting dalam etika berusaha, diberikan kepada pelanggan, kepada customer terbaik kita. Nah, kita dan perilaku tersebut dimaksud dalam berusaha adalah sikap jujur dalam bertindak dan bersikap rajin, tepat waktu itu, tidak malas malas murah, senyum kalau kita. Ini akan menjadi emosi terdalam etika menggait pelanggan terbaik. Nah, ramah, orang semakin dekat, pelanggan akan merasa bahagia ketika berhadapan dengan orang yang pandai bergaul dan fleksibilitas, suka menolong. Pelanggan bertanggung jawab, rasa miliki lembaga atau perusahaan tanggung jawab. Paling tidak adalah ketika komplain diberikan dengan lapang dada, dengan senyuman. Tetap Anda berikan jadi senyuman, tidaknya diberikan pada saat orang membeli atau memberikan keuntungan kepada lembaga atau perusahaan. Tapi pada saat komplain pun, senyum adalah tidak akan berubah penerimaan Anda. Harusnya saatnya kita memberikan keuntungan pada saat memberikan dengan apa yang mereka meminta bertanggung jawab. Memang adanya hal yang di luar kendali kita sebagai manusia, jadi tidak hanya selamanya ketika etika menjadi sedemikian rupa semuanya akan sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Di luar kendali batas kita sebagai manusia, kadang-kadang akan ada hal yang ada di luar ekspektasi kita banyak. Maka salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah mengelola komplain dan pelanggan. Jadi kalau kita menerima pelanggan dengan senyum pada saat komplain, seharusnya juga demikian pada saat menerima pembeli. Ketika memberikan keuntungan dengan senyuman, dengan ramah tamah, melekat pada saat komplain pun ramah. Kita seharusnya juga tidak berubah, tapi sayang dalam prakteknya berbeda. Setiap kali cenderung memberikan senyuman terbaik kita, hubungan begitu ramah, kenyataan yang kita berikan spektakuler kepada pelanggan. Tapi pada saat mereka komplain, semuanya berubah. Air muka berubah, tata bahasa berubahnya jadi lebih tegang, terbakar, marah, emosi, mengindikasikan bahwa tanggung jawab kita itu bermasalah. Makanya harus adanya pengelolaan komplain dalam lembaga atau perusahaan. Itu juga merupakan bentuk dari sikap dan perilaku lembaga manusia, termasuk sebagai urusan dan karyawan. Kita juga teman-teman sekalian berusaha
yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam kondisi terbaik proses perkuliahan melalui ini tetap menjadi masukan yang berarti layaknya perkuliahan yang eh, materi yang saya jelaskan. Etika dalam berusaha, apa itu sebenarnya ciri-ciri atau tanda-tanda berusaha yang berhasil, bisa kita menganalisis atau bisa kita merasakan bahwa seperti apa tanda-tanda seorang atau ciri wirausaha yang berhasil itu. Tentunya kita akan mengulik dari mereka. Mereka memang berhasil berbagai contoh. Hal ini berbagai kondisi ada di lapangan, ada beberapa ciri yang bisa kita jadikan dasar bahwa inilah tanda-tanda seorang wirausaha yang berhasil menemukan eh, atau menirunya, atau paling tidak memang eh, bisa merasakan bahwa adanya dari sekian banyak ciri itu, juga banyak ciri tersebut ada dalam diri kita, sehingga kita yakinkan bahwa satu saat saya akan bisa menjadi seorang usaha sebagai seorang bisnis atau miliarder yang hebat pada ciri. Kira yang pertama adalah seorang bisnis atau wirausaha atau yang berhasil itu memiliki visi atau misi serta tujuan yang jelas dalam hidupnya. Nah, jadi kalau hanya hidup seperti air mengalir, uh, seperti itu juga lah nanti perjalanan dan karir biasanya pada terjadi nanti dilihat yang habisnya begitu. Tetapi bisnisnya atau wirausaha yang berhasil adalah orang yang memang memiliki pandangan, punya cita, punya visi dan misi dan tujuan hidup yang jelas dan jangka pendek. Seperti apa, jangan-jangan 2 sampai 10 tahun akan bagaimana, apa yang dilakukan, seperti apa, kemana, di mana, bagaimana. Itu adalah basic basics yang ada di dalam pikiran kemudian tertulis. Ini biasanya kalau teman-teman semua berhasil dalam manusia atau memiliki visi dan misi, tujuan hidup yang jelas. Jadi nggak bisa yang sudah pada saat teman saya lulus pasti juga akan lulus. Itu lulus tapi kapan, berapa lama? Ia lulus juga tetapi nilainya seperti apa? Tingkat puas kepuasan kita, orang yang punya visi dan misi, mempunyai visi misi ini serta tujuan yang bisa menargetkan hidupnya. Selesai 3,5 tahun misalnya, nilai akademik harusnya sekian biarpun dapat berpuasan, bisa mendapatkan prestasi segala macam bisa dikendalikan. Hal ini membedakan antara kita dengan mahasiswa lainnya atau teman yang lainnya. Dalam berbisnis dengan bisnismen yang lain ada termasuk golongan yang mana? Kedua, ciri berusaha yang berhasil itu adalah memiliki inisiatif, tidak diam, tidak menunggu kuliah atau materi yang lain, menunggu sesuai dengan tugas diberikan lakukan, tapi punya inisiatif. uh, apa yang harus lakukan terhadap tugas ini seharusnya sempurna, apa yang bisa kalian kita lakukan, bersyukur untuk memiliki inisiatif dalam hidup. Mungkin sekian penjelasan tentang etika dalam usaha yang bisa saya sampaikan. Dan tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.